Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga dimanapun ikhwan akhwat berada senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kau ucapkan sekali lagi selamat datang ikhwan akhwat di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama saya Isal Kaf, Neja kameramen dan juga Anis Mualim di meja operator. Dan hari ini ikhwan akhwat kita akan merenungkan beberapa ayat Al-Qur'an. Namun sebelum itu mari ikhwan akhwat sama-sama kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Ustadz Husin bin Hamid Al-Attas. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga berkat bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah turunkan rahmatnya untuk kita semua sehingga Allah beri kita hidayah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini ikhwan akhwat bersama Ustadz Husin Al-Attas yang alhamdulillah sudah bersama kita di studio, kita akan membahas surat Al-Jasiyah dari awal ya Ustadz. Dari awal. Ikhwan akhwat yang ingin menyimak silahkan sambil dibuka Al-Qurannya. Surat Al-Jasiyah surat ke-45 juz 25. Bagi yang Qurannya merupakan Quran pojokan ada di halaman 499. Baik ikhwan akhwat, marilah sama-sama kita dengar penjelasan surat Al-Jasiyah dari Ustadz Husin bin Hamid Al-Attas. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa anara qulubana wa akhrajana minadh dhulumati ilan nur bilutfih wa rahmatih min ghairi haulin minna wala quwwah wa hadana ila siratihil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma akhlis niyatina wa saddid alsinatana wa waffiqna ya Rabb wa a'inna ala tablighi risalatik wa da'watik bil hikmah wal mau'izatil hasanati kama amart wa jannibna az-zalal wal fitana wal mihan wasrif anna as-su'a wal fahsya'a wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Qur'an. Kita akan merenungkan beberapa ayat dari suratul Jasiyah, dimulai dari ayat pertama. Kita akan membaca terlebih dahulu sebagaimana yang Allah perintahkan dengan tertil, warattil Qur'ana tertila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك minasyahidin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Tanpa kita sadari, waktu berlalu begitu cepat. Nikmat-nikmat Allah berlalu lalang di hadapan kita, tapi tidak kita sadari. Bahkan banyak dari kita yang berkeluh kesah, menilai berbagai macam persoalan yang dihadapi dengan penilaian yang bersifat subjektif. Bila diberikan kesenangan, dia lupa, hanyut bersama hawa nafsunya. Bila terkena cobaan, dia berkeluh kesah, menista hidupnya, mencerca takdirnya. Padahal, baik itu kenikmatan, kebahagiaan, dan kelapangan yang dirasakan, semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji dirinya apakah dia bersyukur. Begitu pula kesempitan, penderitaan, dan perasaan tidak nyaman yang dirasakan, ini juga merupakan ujian dan juga pendidikan dari Allah. Dia tidak mengalami semua ini kecuali akibat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma asabaka min hasanatin fa minallah." Kebaikan yang kamu terima, kamu harus ingat semua dari Allah. "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Sedangkan keburukan yang menimpa kamu, semua adalah akibat dari ulah perbuatanmu. "Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida." Kami mengutus engkau sebagai Rasul bagi umat manusia. Tugasmu menyampaikan risalah Allah. Dalam hal ini cukup Allah sebagai saksi.
yang tidak meragukan sedikit pun. Kalau kita berpikir dengan benar, merenung berbagai macam nikmat Allah yang lalu lalang di hadapan kita sebagai contoh. Renungkan satu piring nasi yang berada di hadapan kita dengan sayur asam yang sederhana. Katakan dengan ikan sebagai pendampingnya. Coba renungkan. Siapa yang menanam berasnya, padinya? Kemudian bagaimana dari usaha seorang petani dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan beras tersebut. Usaha petani hanya menanam, tapi yang menumbuhkan. Kemudian yang menyiapkan kantong-kantong untuk menampung butiran-butiran beras tersebut bukan petani, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyediakan airnya Allah. Yang juga memerintahkan matahari untuk bersinar juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga usaha yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita hingga dapat mendapatkan padi dan beras tersebut juga merupakan karunia Allah. Bukan hanya sampai di sana, bahkan pada saat kita menikmatinya, kemudian dicerna sari-sari patinya, dijadikan sebagai suplemen bagi tubuh kita, juga Allah. Walaupun kita memiliki segala-galanya, kalau Allah mencabut kesehatan kita, maka nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilang dari kita. Oleh karena itu, nikmat-nikmat ini semua dari Allah. Usaha kita tidak berarti dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Usaha petani tidak berarti dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan hasil-hasil tanaman mereka. Kalau kita selalu mengingat ini, kita akan bersyukur pada Allah. Menyadari sebetulnya Allah bukan hanya bersikap adil pada kita, amat pemurah dengan nikmat-nikmatnya. Memaafkan, memaklumi kesalahan dan dosa kita, memberikan kesempatan bagi kita bertobat. Bukan hanya sehari, 2 hari, bukan hanya 1 bulan, 2 bulan. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun. Bahkan puluhan tahun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan bagi kita. Tapi kita selalu menilai berbagai macam cobaan yang kita hadapi dalam hidup ini dengan penilaian yang sifatnya subjektif. Maka lahirlah kesan yang berbeda-beda. Pada saat dia menyaksikan dirinya sedang mengalami cobaan, penderitaan, dia berkeluh kesah. Tapi pada saat dia mendapatkan nikmat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia hanya mengembalikan kesusahannya kepada Allah, tapi dia lupa untuk mensyukuri nikmat Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalau dia mengalami cobaan, dia mengatakan ini takdir Allah. Di saat dia mendapatkan peruntungan, dia mengatakan bahwa ini adalah hasil usaha saya. Sungguh manusia betul-betul amat licik. Nah, bagaimana manusia semacam ini akan dapat betul-betul menikmati kenikmatan dalam arti yang sebenarnya di saat dia ingkar kepada Tuhan. Oleh karena itu bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan dirinya, bahkan nikmat-nikmat yang ada di tangannya juga akan bersikap berlawanan dengan dirinya karena dia hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tunduk di bawah kekuasaan Allah. Oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran sering mengingatkan kita akan nikmat-nikmatnya, tanda-tanda kebesarannya, begitu pula keesaannya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada kita atau membutuhkan ibadah kita atau diuntungkan dengan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah, sama sekali tidak. Bimbingan tuntunan ini demi meluruskan hidup kita, demi betul-betul menunjukkan kita jalan-jalan aman dan keselamatan hingga kita sampai pada tujuan akhir kita. Siapa yang diuntungkan? Kita. Siapa yang akan menerima balasan kemuliaan? Kita. Yang akan mendapatkan kebahagiaan juga kita.
Lalu kenapa kita selalu bersikap buruk sangka dan curiga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan kita menolak bimbingan dan petunjuk Allah. Begitu terkena akibat dari pelanggaran kita, kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjerumuskan kita ke dalam penderitaan ini. Bahkan kita menista takdir Allah. Kenapa Allah ciptakan kita padahal tidak pernah bertanya sebelumnya? Kemana dia pada saat dia menerima kenikmatan? Pada saat dia menerima nikmat, dia bersikap angkuh congkak di muka bumi, seolah-olah nikmat tersebut bukan datang dari Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan kemurahannya, tak pernah jemu mengingatkan kita dalam ayat kitabnya, seolah-olah Allah yang butuh kepada kita, padahal kita yang butuh kepadanya. Allah menghimbau, menyeru agar kita kembali bertaubat padanya, agar Allah mengampuni dosa mereka dan membuka pintu rahmatnya, tapi mereka berpaling daripadanya, seolah Allah diuntungkan oleh taubat dan inabah mereka. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan salah satu surah Makkiyah yang membimbing dan menuntun kita untuk mengenali Allah, Tuhan kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memperlakukan kita dengan amat mulia dan istimewa, untuk menumbuhkan kesadaran kita atas dasar ilmu, menanamkan keyakinan, dan mendorong kita untuk beramal sesuai dengan ilmu dan keyakinan kita, mengerjakan amalan-amalan yang akan membawa keselamatan dan keberuntungan bagi kita, melindungi kita dari jalan-jalan yang akan membinasakan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Pembukaan semacam ini tidak aneh bagi mereka-mereka yang sering membaca Al-Quran. Sekian banyak surat dibuka dengan pembukaan seperti ini. Seperti surah Al-Ahqaf berikutnya juga dimulai dengan pembukaan yang sama. Begitu pula suratul Hasyr dibuka juga dengan pembukaan yang sama. Apa kira-kira kesan yang kita rasakan pada saat kita membaca Al-Quran dengan pembukaan semacam ini? Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dengan mempergunakan susunan huruf yang lain. Seperti alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yasin wal Qur'anil hakim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kesan yang kita rasakan, huruf-huruf ini berhubungan dengan Al-Quran. Berhubungan dengan Al-Quran yang disusun dari huruf-huruf yang serupa. Yang menyusunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang menyusunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Ayat-ayat Al-Quran ini bukan hanya kandungannya, tapi juga susunan ayatnya, termasuk susunan surahnya, ditangani langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul hanya menulis, mencatat, menyusun, mengumpulkan atas perintah Allah. Sebagaimana firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Begitu pula sebagaimana yang diterangkan Allah dalam surat Hud, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat bil ladun hakimin khabir. Jadi huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai pembukaan bagi sebahagian surah-surahnya, baik surah Makkiyah maupun surah Madaniyah, secara tidak langsung mengisyaratkan akan tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang meragukan
bahwa Al-Quran datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, ayat-ayatnya, kalimatnya, kata-katanya, semua merupakan apa? Merupakan kalimat dan kata-kata yang tidak asing bagi mereka. Perbedaannya yang menyusunnya, yang menurunkannya. Kalau kitab-kitab yang ditulis oleh manusia berasal dari manusia yang memiliki kemampuan terbatas dan ilmu yang betul-betul amat sedikit, sedangkan Al-Quran diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana, yang maha tahu, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada batasan ruang maupun waktu bagi ilmu Allah. Oleh karena itu Allah tegaskan Hamim, Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. Sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Pada saat seseorang mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan bahwa kitab suci ini diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana, dengan sendirinya sikapnya berbeda di saat menghadapi kitab Allah, di saat mendengarkan ayat-ayatnya dibaca. Begitu pula keterangan-keterangan yang diterangkan dalam ayat ini. Niscaya dia akan menyikapi secara berbeda dengan apa yang didengar dari karya-karya manusia. Pada saat kita membaca karya manusia, mendengarkan pendapat mereka, kita menyadari betul-betul semua ini dari ilmu yang terbatas, yang bisa benar dan salah. Tapi kalau yang datang dari sisi Allah adalah al-haq, kebenaran yang pasti, yang tidak mungkin akan salah. Pendapat manusia, pemikiran manusia, yaduru bainas shawab wal khata'. Pendapat manusia, pemikiran mereka, ya, berkisar di antara shawab dan khata'. Shawab artinya benar mengenai sasaran, sedangkan khata' artinya meleset dari kebenaran. Pendapat siapapun, bisa saja pendapatnya yang dianggap benar ternyata meleset. Pendapat orang lain yang dianggap salah ternyata itu yang sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itu dibutuhkan untuk menemukan kebenaran yang lebih betul-betul meyakinkan, kebersamaan, bertukar pikiran, berdialog, bukan berdebat untuk membela pendapatnya, tapi berdialog untuk mencari kebenaran. Di saat pendapat-pendapat manusia dikumpulkan, melihat satu objek dari berbagai macam arah, niscaya kesimpulannya juga akan lebih luas. Tapi kalau datang dari sisi Allah, datang dari Allah yang hak, maka yang datang adalah hak yang tidak meragukan sedikit pun. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Sesungguhnya ini adalah kebenaran yang pasti, yang meyakinkan dan tidak meragukan sedikit pun. Jadi tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Bukan datang dari seorang manusia yang bernama Muhammad, yang diutus sebagai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum Nabi menerima wahyu, beliau tidak tahu bagaimana dia melakukan perbaikan di tengah-tengah umat. Dia jemu jijik terhadap perbuatan mereka, tapi dia tidak berdaya. Hingga turun Al-Quran menerangi hati Nabi, begitu juga membimbing Nabi untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Bila kita ingin juga mengeluarkan umat kita dari kegelapan, jalan satu-satunya kita menggunakan cara yang sama yang dipergunakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kitab suci ini diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai memaparkan keterangan-keterangannya, petunjuknya, agar betul-betul kita terima dengan penuh rasa yakin. Ini bukan datang dari sesama makhluk, tapi datang dari pencipta kalian, dari Rabbus samawati wal ard, dari alimul ghaibi wasyahadah. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya fis samawati di langit, wal ardi maupun di bumi, la ayatin lil mu'minin, terdapat ayat-ayat, tanda-tanda
bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya di langit dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman. Setiap orang yang berpikir dan berenung, melihat apa-apa yang terdapat di langit maupun di bumi, lalu perhatikan juga hukum-hukum yang mengaturnya, keseimbangan, keharmonian yang begitu sempurna tanpa cacat, yang menunjukkan penciptanya betul-betul maha sempurna, maha suci lagi maha bijaksana. Langit yang begitu luas dengan galaksi-galaksinya. Kemudian matahari dengan planet-planet yang mengelilinginya. Bumi kita di tengah alam raya mungkin hanya sebesar zarrah atom yang kecil, tak berarti. Alam raya tak mungkin dapat betul-betul kita khayalkan, bayangkan luasnya. Alam raya semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tatanan, hukum dan aturan yang memeliharanya, menjaganya, kita dapat meresapi kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita ketahui, yang kita lihat sedikit dibandingkan apa yang tersembunyi dari rahasia kebesaran dan keagungan Allah. Sampai Allah terangkan seandainya lautan menjadi tinta, pohon-pohon di seluruh permukaan bumi dijadikan sebagai pena untuk mencatat, menulis kalimat Allah. Kalimat Allah menggambarkan ayat-ayat dan makhluknya yang Allah ciptakan dengan kun fayakun. Kalau seluruh pohon dijadikan sebagai pena, lautan dijadikan sebagai tinta, niscaya lautan akan kering. Pena-pena hancur berguguran, walaupun Allah lipat gandakan berkali-kali. Di sini menunjukkan betapa betul-betul kerdilnya manusia dengan pengetahuan, kekuasaan yang mereka miliki. Tapi ternyata disebabkan kelalaian mereka, kelengahan mereka, kesombongan mereka, mereka bersikap congkak di hadapan Tuhan. Sesungguhnya pada langit maupun bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Lalu kita ingin memahami betul-betul dengan jelas arti dan makna dari orang yang beriman. Sebetulnya siapa yang dimaksudkan dengan orang yang beriman? Karena kita jumpai banyak para ahli tafsir, para teolog, termasuk para fuqaha juga dalam memberikan definisi tentang iman. Nah, kita ingin tahu dan memahami apa itu iman dan siapa orang-orang yang beriman. Kalau kita renungkan dari ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak, menerangkan kepada kita bahwa iman itu bukan hanya sekedar percaya. Bukan juga hanya sekedar keyakinan. Tapi iman memiliki rokais pilar-pilar. Kalau salah satu pilarnya hilang, maka tidak dinamakan sebagai iman. Rokizah yang pertama, pilar yang pertama adalah al-ilmu. Adalah ilmu. Dan kata ilmu ini menunjukkan kepada sesuatu yang pasti kebenaran. Sesuatu yang pasti kebenarannya. Kalau yang sifatnya dugaan, itu bukan ilmu. Baru teori dan hipotesis. Tapi baru dikatakan ilmu apabila betul-betul merupakan apa? Sesuatu yang terbukti kebenarannya. Oleh karena itu Allah melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Lalu wasilah ilmu innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu lihat, kamu dengar langsung, ya. Kamu fahami dengan bukti-bukti dan hujjah, itu baru ilmu. Tapi kalau kata orang Tegal bilang jarene, ya, itu bukan apa? Bukan ilmu. Al-Quran ilmu, karena dia merupakan apa? Yang dipastikan kebenarannya, tidak terdapat keraguan di dalamnya. Adapun hadis-hadis yang dikumpulkan para ahli hadis,
tidak dapat dikatakan ilmu sampai terbukti kebenarannya. Untuk membuktikan kebenaran diperlukan dua syarat. Pertama, syaratnya dijamin kesahihannya. Kemudian yang kedua, matan dan isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena kalau muatan kandungan satu hadis bertentangan dengan Al-Quran, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, menerangkan sesuatu yang bertentangan dengan risalahnya. Padahal peran Rasul menerangkan, menjelaskan isi Al-Quran, bukan meralat, bukan menghapuskan. Oleh karena itu Allah perintahkan Nabi mengumumkan, "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Katakan, aku tidak punya wewenang untuk mengubah ayat-ayat Al-Quran dengan pilihan dan kehendakku. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Oleh karena itu dengan tegas Allah perintahkan untuk menegaskan kepada kita semua. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakan, aku khawatir, takut bila aku menentang Tuhanku akan terkena azab di hari yang besar. Jadi, rakizah yang pertama, pilar yang pertama yang menyanggah iman ini adalah ilmu. Oleh karena itu, orang-orang yang bodoh di saat meyakini sesuatu tidak dapat dikatakan sebagai iman. Karena apa? Karena apa yang dipercayai bukan atas dasar apa? Ilmu. Oleh karena itu banyak yang mengimani bahwasannya cincin kecombong itu bisa apa? Bisa melet wanita. Cincin virus bisa memperkaya seseorang. Atau mengimani bahwa hari Selasa adalah hari sial. Itu mungkin pembenaran dari kalimat orang yang beribadah dan berilmu sama orang beribadah nggak berilmu, pahalanya beda. Ustaz. Beda. Nah, bisa-bisa orang yang mengimani sesuatu tanpa dasar ilmu mengakibatkan dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga beribadah tanpa ilmu, tujuannya baik, tapi bisa-bisa juga apa? Bisa-bisa dia tidak mendapatkan apa-apa yang diinginkan dari kebajikan, malah dia melakukan dosa. Betul nggak? Kalau di ayat 23 nih ada kata-kata adallahullahu ala ilmin. Iya. Sesat dalam rangka berilmu. Itu Iya. maksudnya. Jadi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apa kamu tidak melihat seorang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Akhirnya karena dia mengikuti nafsunya, mempertuhankannya, hawa nafsunya, enggan mendengarkan Allah dan peringatannya, akhirnya Allah biarkan dia tersesat, tapi tersesatnya bukan karena bodoh. Tersesat padahal dia tahu yang benar. Padahal tahu yang benar. Artinya, kalau orang bodoh tersesat, itu maklum. Kalau ini, walaupun sudah tahu kebenaran, tapi karena ikuti hawa nafsunya, contohnya, orang yang berzina tahu nggak zina itu tidak baik? Yang korupsi? Kalau dia menganggap korupsi baik, mau nggak dikatakan koruptor? Nggak mau, betul nggak? Benar. Berbohong juga dia tahu tidak baik, tapi dikerjakan. Oh iya benar. Maka orang semacam ini, Allah biarkan dia tersesat ala ilmin. Maksudnya apa? Dalam pengetahuan bahwa Bukan itu berarti jelek. Allah nggak menerangkan, bukan Allah nggak memberikan penjelasan, tapi tidak diperdulikan karena nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Nah, banyak ulama juga yang seperti ini. Waliyadzubillah, jangan sampai kita karena mengikuti hawa nafsu kita menempatkan ayat Allah bukan pada tempatnya. Ini namanya adallahullahu ala ilmin. Allah biarkan dia tersesat dalam pengetahuan, artinya Allah tidak bertanggung jawab. Kalau Allah belum menjelaskan, dia punya alasan. Kalau minjem istilahnya kayak Syukran kemarin, man yazdad ilman walam yazdad Man yazdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Bu'dannya bukan karena Allah yang menjauhkan. Dia menjauh karena mengikuti hawa nafsunya. Kalau dia mau menyesuaikan nafsunya dengan kebenaran, Allah tunjukkan jalannya. Bukan Allah yang berbuat zalim. Iya. Seperti firman Allah, inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diakui di sisi Allah hanya agama yang dasarnya keislaman kepada Allah. Bukan menuntut Allah untuk mengislamkan dirinya dengan tradisi kita.
mengislamkan Islam kepada budaya kita. Contohnya Islam Nusantara. Itu namanya apa? Ingin menusantarakan Islam. Tapi kita wajib mengislamkan Nusantara kita. Mengislamkan diri kita kepada Allah. Dan itu dengan pilihan dan ketulusan kita. Tanpa ada paksaan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jadi yang diakui, diterima di sisi Allah adalah sikap berserah diri kepada Allah. Pilar pertama. Tunduk kepadanya. Lalu Allah tambahkan wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab karena kebodohan, bukan. Tapi perselisihan terjadi karena apa? Karena disebabkan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Setelah datangnya petunjuk dan ilmu dari Allah. Jadi setelah datangnya ilmu petunjuk dari Allah untuk mereka, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, akhirnya mereka tersesat dan menyesatkan juga orang lain. Ilmu yang menjadi pilar keimanan ini ilmu yang seperti apa, Ustaz? Nah, dengan sendirinya kan ilmu ya, yang menjadi rakizah al-iman ya, adalah ilmu-ilmu ya, yang mengantarkan kita kepada kebenaran sejati, yaitu Allah. Contohnya, orang di saat mempelajari biologi, baik yang berhubungan dengan manusia, dengan hewan dan tumbuhan, pada saat dia mempelajari dan merenungkan bagaimana hukum, aturan yang mengatur tubuh manusia, begitu juga hewan, begitu juga tumbuhan, dia menemukan keajaiban apa tidak? Dan tidak mungkin semua ini terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mencipta, ada yang menata, ada yang mengatur. Maka rasa hormatnya kepada Allah akan lebih besar. Maka Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tapi banyak orang membaca ayat Al-Quran, menghafalnya, bahkan iramanya indah pada saat membaca Al-Quran. Tapi ternyata ya, orang seperti ini, ya, walaupun bola matanya apa, dalam keadaan melek, dia tidak melihat. Telinganya sehat, tapi tidak mendengar. Diberikan akal, tapi akalnya tidak digunakan. Kenapa? Hawa nafsu lagi. Kefanatikan yang membutakan dirinya. Jadi, ilmu di sini, semua pengetahuan tentang kebenaran yang mengajak kita untuk menemukan bukti-bukti akan kebenaran Allah, keesaannya, kekuasaannya, dan dialah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam raya, termasuk kita semua, yang mengantarkan kita untuk merunduk, sujud di hadapan kebesarannya dengan penuh kesadaran. Itulah ilmu yang akan memberikan manfaat bagi kita, bukan ilmu yang membawa kita pada kesombongan. Karena orang menemukan kebenaran, tapi sayang, terputus hubungannya dengan Allah. Dia menemukan berbagai macam penemuan dalam bidang teknologi, tapi tidak pernah menghubungkan dengan Allah. Bahkan banyak dari mereka yang masih menyembah selain Allah, menyembah benda-benda yang Allah ciptakan. Padahal dia seorang apa? Ahli teknologi yang canggih. Seorang ahli IT, ahli dalam bidang pesawat, ahli dalam bidang radar, bahkan seorang ahli biologi, ahli geologi. Tapi ternyata ilmunya hanya sebatas apa? Sebatas apa yang diketahui, tidak menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rakizah yang pertama adalah ilmu. Karena tanpa ilmu tidak akan mungkin lahir iman. Yang lahir bukan iman kalau tidak berilmu, waham. Yang lahir adalah waham. Apa itu waham? Sesuatu yang kita yakini sebagai satu kebenaran, ternyata yang terjadilah kebalikannya. Seperti orang yang meyakini, umpamanya pada saat dia akan berumah tangga, membanting semangka akan melindungi diri dari apa? Dari hal-hal yang buruk. Itu waham. Itu waham. Yang mempercayai sesuatu yang tidak berlandaskan kebenaran, ya, hanya merupakan sugesti, ya, yang tidak dilandasi oleh apa? Oleh bukti-bukti kebenaran, itu namanya waham dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, seringkali para ahli tafsir, ahli hadis, para ulama mengatakan fulan wahima atau waham. Apa? Maksudnya
menganggap ini benar, ternyata apa? Tidak benar. Atau dia menganggap ini salah, ternyata itu yang benar. Nah, yang mendorong orang untuk masuk ke dalam waham, apa? Kebodohan. Di antaranya, atau orang yang tidak bekerja dengan dasar ilmu. Dia berilmu, tapi tidak bekerja dengan dasar ilmu. Akhirnya terjerumus dalam waham, dan waham ini merupakan salah satu senjata syaitan. Yang membuat dia seolah-olah berada dalam kebenaran, padahal apa? Sedang berjalan di atas jalan yang mencelakakan dan membinasakan. Oleh karena itu banyak kita jumpai orang-orang berpendidikan tinggi, mereka dimandikan air kembang, ya, diruat, ya. Kemudian disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan mistis yang aneh. Ya. Orang ini mengikuti dengan patuh dan khusyuk. Nah, yang dilakukan itu iman bukan? Bukan iman, itu waham. Itu waham. Dia mengatakan, saya merasa sehabis dimandikan, diruatkan, kemudian sehabis saya melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang guru saya perintahkan, saya merasakan saya betul-betul tentram hati saya. Itu juga merupakan waham. Dan itu semua berasal dari syaitan. Jadi satu, dasarnya adalah ilmu. Yang kedua apa? Al-yaqin. Al-yaqin. Jadi ilmu, ya, mengantarkan dia pada keyakinan. Kan, tapi kalau hanya ilmu sebagai wawasan, ya, sebagai apa? Kajian, penelitian, tapi tidak masuk ke dalam hati kita untuk melahirkan keyakinan, menumbuhkan keyakinan di hati kita, maka ilmu tersebut tidak termasuk dalam kategori iman. Begitu juga, kalau muncul di hati keyakinan sugesti tanpa dasar ilmu, itu juga bukan iman. Jadi ilmu di sini, ya, betul-betul membangun keyakinan sesuai dengan ilmu dan kebenaran yang diketahui. Ini merupakan rakizah yang kedua, al-yaqin. Oleh karena itu seorang yang meyakini kebenaran, tidak bisa menerima sama sekali apa? Sesuatu yang bertentangan. Karena apa? Karena kebenaran yang mutlak, bukan pendapat. Bukan pendapat. Kalau pendapat, yaduru bainas shawab wal khata', bukan bainal haq wal batil. Berkisah di antara shawab dan khata', bukan hak maupun batil. Jadi ilmu yang kedua al-yaqin, yang ketiga apa? Al-amal al-muwafiq liyaqinihi. Itu amal kebaikan yang sesuai dengan keyakinannya dan ilmunya. Al-muwafiq liyaqinihi wa ilmi. Kalau dia tahu, dia yakin, ya, tapi tidak mengerjakan, itu belum sampai pada derajat iman. Belum sampai pada derajat iman. Dia tahu, yakin bahwa orang berinfak itu, ya, akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat apabila dia berinfak di jalan Allah, tidak menyakiti perasaan orang yang diberi, tidak mungkin. Tapi dia nggak mau kerjakan. Dia hanya menganjurkan orang lain berinfak, tapi dia apa? Tidak melakukan. Maka ini seperti pohon yang daunnya lebat, tapi nggak ada buahnya sama sekali. Lama-kelamaan, ya, dari orang yang tadinya berpengetahuan, punya keyakinan, akan hilang keyakinannya karena tidak diamalkan, berubah menjadi orang yang ragu. Itulah kenapa iman tuh kalau dimaknai sekedar percaya, berarti nggak ada amal, ya percaya cukup dari hati. Oleh karena itu selalu iman bisa disebutkan oleh Allah didampingi dengan amal soleh. Sebetulnya amal soleh bagian dari iman. Cuma sengaja Allah ulangi sebutannya supaya apa? Supaya menekankan masalah ini bukan masalah sepele. Jadi innal ladzina amanu, ya, wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat, wawnya di sini sebetulnya, ya, bukan waw untuk menerangkan sesuatu yang berada di luar iman, tapi untuk mengataf sesuatu ala nafsihi. Seperti qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kitab itu nur, nur adalah kitab. Jadi atfu syai'i ala nafsihi. Contohnya juga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-hikmah kandungan Alkitab. Cuma Allah Subhanahu wa taala sebutkan 2 kali, yang satu dalam naungan Alkitab, yang kedua secara sendiri untuk menerangkan bahwa orang-orang yang mengikuti Alkitab akan menerima hikmah dari Allah menjadi orang-orang yang bijak. Jadi yang pertama adalah ilmu, ya. Dengan sendirinya baru dikatakan ilmu apabila dia merupakan apa?
menambah keyakinan. Merupakan hal yang betul-betul diyakini kebenarannya. Bukan antara iya dan tidak. Hal yang diyakini kebenarannya dengan pasti. Dan ini hanya bisa apabila datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Atau kebenaran-kebenaran yang pasti yang telah terbukti dibuktikan oleh akal, penelitian secara berulang-ulang dan disepakati oleh orang-orang yang berilmu. Maka hal seperti ini dengan sendirinya tidak akan diragukan. Jadi kalau orang bertanya 2 tambah 2 berapa? 4. 2 kali 2? 4. 4 dibagi 2? 2. Jadi kalau kita lihat ini merupakan hal nggak ada perbedaan antara siapa? Antara barat, timur, utara maupun selatan. Tapi kalau pendapat fulan itu bisa saja apa? Bisa saja berbeda dengan pendapat orang lain. Contohnya pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ini bukan kebenaran mutlak. Ini pendapat yaduru bainas shawab wal khata'. Bukan bainal haq wal batil. Jadi kalau seorang meyakini pendapat Albani merupakan hak yang lainnya batil, ini nggak benar. Kalau seandainya para pengikut Syafi'i menganggap pendapat Syafi'i itu merupakan hak, berarti yang lain batil. Tapi kalau pendapat Syafi'i menurut mereka pendapat yang shawab, pendapat yang lain juga ada kemungkinan bisa apa? Bisa pendapat mereka yang benar. Itu ucapan Imam Syafi'i sendiri. Pendapat saya shawab yang mungkin khata' salah, pendapat orang lain menurut saya khata' salah tapi mungkin benar. Tapi kalau yang namanya hak, lawannya batil. Nah, kitab Allah merupakan kitab yang hak tidak diragukan. Pengetahuan juga yang aksiomatis, yang sifatnya gamblang tanpa membutuhkan pemikiran dari kesepakatan para ulama hingga lahir dulu dinamakan sebagai ilmu pasti, walaupun sekarang sebetulnya apa? Mereka tidak lagi berani mengatakan sebagai ilmu pasti karena terkadang ada kekurangan di sana sini yang dipastikan manusia tidak sama dengan apa yang dipastikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 pilar dari keimanan. Ilmu, yakin, dan amal saleh. Nah, untuk memelihara iman kita, ilmu kita, keyakinan kita dan amal kita dalam keadaan stabil, maka diperlukan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalan kami akan tunjukkan bagi mereka jalan-jalan mereka. Oleh karena itu orang yang berilmu, yang beramal, yang amalnya istiqamah dengan rapi, bermujahadah menghadapi hawa nafsunya, menjaga diri tetap dalam kebenaran, beda dengan orang yang apa? Yang memiliki 3 syarat tapi tidak melakukan mujahadah, terkadang nyemplung, betul kan? Dalam hawa nafsunya, betul kan? Dia beramal bukan tidak beramal, tapi terkadang amalnya bercampur dengan apa? Dengan perbuatan yang batil, dengan hawa nafsunya. Nah, ini yang menimbulkan terjadinya korosi dalam iman kita. Oleh karena itu iman yazid wa yanqus. Jadi mujahadah ini penting. Karena kita berhadapan dengan syaitan, berhadapan dengan nafsu kita ini. Kalau kita nggak berhati-hati, bisa-bisa kita menganggap diri kita benar, berjalan di atas jalan yang benar, padahal yang kita lakukan adalah jalan syaitan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin betul-betul apa? Menggugah kita, membangkitkan kesadaran kita, mengajak kita untuk mengimani hal-hal yang betul-betul pasti kebenarannya. Kemudian dari apa yang kita yakini dengan pasti kebenarannya, diajak untuk kita beramal dan berjuang untuk memperjuangkan apa yang kita yakini. Baru setelah itu kita akan menerima thimar, buah-buah dari ilmu, dari yakin dan amal yang kita lakukan. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya baik di langit maupun di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Semuanya menunjuk kepada Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu terdapat tanda-tanda yang semua menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena kalau di langit, di bumi,
terdapat Tuhan-Tuhan selain Allah, semenjak lama langit ini akan runtuh. Karena pertarungan di antara Tuhan-Tuhan yang memerintah. Lalu kembali Allah melanjutkan, wa fi khalqikum, bukan hanya di langit maupun di bumi, bahkan pada ciptaan kalian. Dalam ciptaan kalian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yabuthu min dabbah, dan apa yang Allah tebarkan di atas muka bumi dari berbagai macam binatang yang melata. Ayatun liqaumi yuqinun, merupakan tanda-tanda bagi orang yang bagaimana? Bagi orang-orang yang yakin. Pertama, lil mu'minin, ya. Kemudian yang kedua, liqaumin yuqinun. Artinya apa? Pengetahuan dia bertambah, meningkat. Ya. Dari mulai dia mengenal, kemudian dia mulai menjelajah, wawasannya semakin luas, berkembang, ya. Menumbuhkan iman, menumbuhkan keyakinan di hatinya. Tapi kalau orang-orang yang menjadikan ilmu hanya sebagai wacana, perdebatan, penelitian, riset, dan kajian, tapi tidak menerobos ke dalam kalbunya, membangun keyakinan, maka dia mendapatkan manfaat dari wawasan dan ilmunya, tapi manfaat yang didapatkan betul-betul apa? Manfaat yang terbatas, tidak mendalam dan tidak meluas. Dia melihat kehidupan dunia yang lahir, lalai dari Allah dan hari akhirat. Jadi wa fi khalqikum, dalam ciptaan kalian. Wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumi yuqinun. Begitu pula pada binatang yang melata yang Allah taburkan, tebarkan di muka bumi, tanda-tanda bagi orang yang yakin. Nah, beda orang yang acuh tak acuh, dia berilmu, berpendidikan, tapi acuh dan acuh cuek. Sama orang apa? Yang memiliki keyakinan, kekhusyuannya dalam menerima kebenaran berbeda. Walaupun sama-sama berilmu. Waqtilafil laili wan nahar, demikian pula perubahan malam dan siang yang silih berganti. Wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizq, dan apa yang Allah turunkan dari langit, dari butiran-butiran air hujan yang menumbuhkan rizki, yang melahirkan rizki. Di sini Allah sebutkan, dan apa yang Allah turunkan dari langit, mir rizqin, dari berbagai macam rizki. Sebetulnya yang turun bukan rizki, yang turun butiran-butiran air hujan yang menumbuhkan tanaman, yang juga memberikan kebutuhan air bagi hewan-hewannya, termasuk bagi kita semua. Tapi Allah langsung sebutkan mir rizqin untuk mengingatkan kita semuanya rizki yang Allah karuniakan buat kita. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan Allah hidupkan bumi yang tadinya kering, kerontang dan mati setelah kematiannya. Wa tasrifir riyahi ayatun liqaumi yaqilun, begitu pula angin yang bertiup sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah, terkadang bertiup dari barat, terkadang dari timur, terkadang dari selatan, terkadang dari utara. Jadi aturan angin yang bertiup juga merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kalau dia memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan angin untuk menggiring gunungan-gunungan awan dari tengah lautan menuju ke darat. Kemudian kita jumpai di malam hari bagaimana angin bertiup dari darat menuju ke lautan. Oleh karena itu para nelayan biasanya keluar di malam hari, pulang di pagi hari. Karena pagi hari angin laut menuju ke arah mana? Daratan. Sedangkan pada saat malam hari dari darat menuju ke lautan. Jadi demikian pula pada perubahan malam dan siang yang silih berganti, dan butiran-butiran air hujan yang Allah turunkan yang menumbuhkan berbagai macam rezeki. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, Allah hidupkan bumi setelah kematiannya. Wa tasrifir riyah, demikian pula angin yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiupan yang berpindah-pindah dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, dari barat ke timur, dari timur ke barat, merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Itulah ayat-ayat Allah. Silahkan renungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan, diturunkan 1400 tahun yang lalu.
Tapi sewaktu kita baca, kita renungkan ayat-ayat yang berbicara kepada kita, seolah diturunkan di abad modern saat ini. Bagaimana bangsa jahiliyah pada saat itu, yang tenggelam dalam kebodohan, diajak bicara oleh Allah dengan ayat-ayat yang betul-betul memukau. Yang mengubah masyarakat yang tadinya jiwanya penuh dengan mistik, penuh dengan takhayul, penuh dengan kebohongan, menjadi orang-orang yang tercerahkan dalam waktu yang relatif singkat. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Itulah Allah menunjuk kepada ayat-ayatnya. Menunjuk siapa di antara kalian yang mampu untuk menentang, membantah, dan menandingi. Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan hak. Bukan merupakan dongeng, bukan legenda, bukan merupakan guyon dan humor, tapi itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan hak. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan ucapan dan firman siapa lagi setelah Allah dan ayat-ayatnya mereka akan beriman. Kalau mereka ingkar kepada Allah pencipta mereka, pencipta alam semesta, yang memberikan kita akal dan ilmu, maka ucapan siapa lagi yang mereka akan dengar dan mereka terima. Jadi, maka pembicaraan atau ucapan siapa setelah mereka ingkar kepada Allah dan ayat-ayat yang mereka akan imani. Wailun likulli affakin athim. Sungguh celaka, binasa bagi setiap pendusta yang bergelimangan dosa. Al-ifku merupakan kebohongan yang amat dahsyat. Afak ini orang yang gemar apa? Yang gemar menyebarkan kebohongan, memalsukan fakta, memutarbalikan kebenaran, dan juga termasuk orang yang terjerumus dalam kebohongan. Jadi kalau al-ifku merupakan kebohongan yang amat dahsyat, maka al-affak ini orang-orang yang gemar mendustakan kebenaran, mengingkarinya, dan menyebarkan kebohongan. Kadibu, kadzab. Kalau kadzab, pendusta. Pendus, orang yang biasa berdusta. Ya. Kalau affak di sini menunjukkan apa? Di samping dia seorang pendusta, juga gemar menyebarkan kebohongan, menutupi fakta-fakta kebenaran. Asim. Asim. Dan bergelimangan dosa. Oleh karena itu orang yang memfitnah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan perzinaan, tuduhan tersebut dikatakan al-ifku. Al-ifku. Pelakunya bisa menjadi afak. Kenapa? Karena disebabkan kebohongan seolah-olah merupakan apa? Merupakan kebenaran, padahal dia merupakan kebohongan. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Dia mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan padanya, tapi tetap dia mokong, dia berkepala batu, bersikap sombong seolah-olah tidak mendengarnya sama sekali. Dia dengarkan ayat-ayat Allah dibacakan padanya, tetapi tetap dia bersikap angkuh dan menyombongkan diri, seolah-olah dia tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabashirhu bi'adzabin alim, maka sampaikan kabar gembira untuk orang semacamnya dengan azab yang maha pedih. Kenapa pakai basyir? Kenapa pakai basyir? Nah, basyara yubashir di sini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal yang menjadi kabar gembira itu azab yang maha pedih. Ini sebetulnya bentuk tahakum. Karena mereka dulu meledek ayat-ayat Allah, mencemohkan juga orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Bukan hanya tidak menerima kebenaran atau mengatakan saya akan pertimbangkan, tapi dia mencemohkan, meledek, dan melewekkan. Maka Allah juga menjawab mereka sesuai dengan sikap mereka. Sampaikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Azab yang maha pedih. Jadi kan betul-betul kehinaan buat mereka. Iya. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Apabila dia mengetahui sebahagian dari ayat-ayat kami. Syai'an menunjukkan dia memahami, mengetahui sebahagian kecil dari ayat-ayat kami, dijadikan sebagai olok-olokan. Dijadikannya sebagai apa? Olok-olokan. Padahal dia tahu kebenaran. Ulaika lahum adzabun muhin. Sesungguhnya mereka Allah sediakan azab yang akan menghinakan mereka. Min waraihim jahannam.
diiringi dan diikuti oleh api neraka jahanam. Wala yughni anhum ma kasabu syai'a. Dan semua yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia tidak akan mampu menyelamatkan dan melindungi mereka. Sedikit pun. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya. Begitu pula tak akan kuasa untuk menyelamatkan mereka yang mereka jadikan sebagai wali-wali, sebagai sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun azim. Bagi mereka Allah sediakan azab yang maha dahsyat. Hada huda. Inilah petunjuk. Jelas, gamblang, mudah untuk difahami. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun min rijzin alim. Adapun orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, bagi mereka Allah sediakan min rijzin alim, azab yang maha pedih, di samping apa? Kehinaan. Ar-rijzu itu apa? Ar-rijzu itu wal'iyadzubillah menggambarkan kehinaan, keadaan yang amat menjijikkan. Jadi di samping mereka akan terkena azab yang pedih, mereka juga akan mengalami kehinaan. Oleh karena itu mereka yang menentang Allah, mengolok-olokkan juga agama Allah, dan orang yang berjalan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, orang semacam ini sebetulnya orang yang mentertawakan orang lain, tapi justru orang ini yang patut ditertawakan. Orang yang betul-betul amat menjijikkan, tapi dia tidak sadar bahwa dia menjijikkan. Jadi inilah petunjuk. Sedangkan orang-orang yang ingkar kepada ayat Tuhan mereka, bagi mereka Allah sediakan azab mir rijzin alim, yang penuh kehinaan dan amat pedih. Dari ayat-ayat yang tadi kita baca, sebanyak 11 ayat, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemudahan menerangkan kepada kita penjelasan-penjelasan yang mengingatkan kita akan ayat-ayat dan nikmatnya, mengajak kita betul-betul dengan tulus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat surah-surah Makkiyah, ya, dari mulai permulaan berusaha untuk meletakkan fondasi keimanan di hati kita. Tapi bukan mengimani sesuatu tanpa pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, mengajak kita untuk merenung dan berpikir. Mengajak kita untuk memberdayakan akal kita. Bukan menjadikan akal sebagai hakim di atas kitab Allah, tapi akal yang menjadi sarana wasilah bagi kita untuk memahami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, semoga hal ini bermanfaat buat kita, menumbuhkan keyakinan, mendorong kita untuk belajar, meneliti dan mengkaji hingga kita menemukan kebenaran yang sejati. Ustaz, ada pertanyaan nih Ustaz. Ya. Kan ayat-ayat tadi menjelaskan akan kemahabenaran Allah yang dituangkan di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana orang-orang kalau mengingkarinya, apalagi mengejeknya atau meragukan kebenarannya, bagaimana celakanya mereka, bahkan diberi kabar gembira dengan azab yang pedih. Tapi kenapa Ustaz dalam penulisan, dalam pembahasan, kenapa Al-Quran itu yang katanya mudah untuk dipahami ditulis dengan bahasa Arab Ustaz? Kan kalau misalnya kita mau berpikir kalau masing-masing daerah itu ada Al-Quran bahasa daerahnya itu, kan orang-orang lebih mudah nerima Ustaz. Kenapa bahasa Arab yang dipilih sebagai pembahasan Al-Quran? Kita tahu bahwasannya Allah jadikan Rasulnya sebagai rahmat bagi seluruh alamin, juga sebagai duta bagi seluruh alamin. Kalau Allah turunkan Quran ke dalam setiap bahasa, antum bisa bayangkan bagaimana kira-kira yang akan terjadi. Kalau diturunkan Quran ya, dalam bahasa yang bermacam-macam sesuai dengan penduduk bumi, akan menimbulkan persoalan. Juga akan menghilangkan kesatuan. Tapi Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab, lalu Allah perintahkan kita untuk menerangkan kepada mereka ya, dengan bahasa yang sesuai dengan apa yang mereka kuasai. Jadi cukup satu bahasa
apalagi kita tahu bahasa Arab ya, pada saat Quran diturunkan berada pada kondisi yang betul-betul apa? Dalam kondisi yang amat kaya. Karena tadinya setiap suku bangsa Arab mempunyai mufradat, ya, mempunyai juga kata-kata, ya, mempunyai berbagai macam istilah. Begitu mereka semua disatukan, kota Mekah sebagai kota persatuan mereka kemudian disatukan dalam iman dan Islam, kita jumpai ternyata bahasa Arab merupakan bahasa yang amat kaya. Sampai singa saja dalam bahasa Arab memiliki 120 kata. Dari mulai Haidar, Asad, Qaswarah, ya. Itu semua bahasa yang menunjukkan apa? Iya, ke arah sana. Kenapa? Karena setiap suku punya kata sendiri mengenai apa? Mengenai hewan-hewan yang mereka kenali. Nah, kemudian tergabung dalam apa? Dalam satu kesatuan di mana mereka ya, berkumpul di kota Mekah, di samping melakukan ibadah, berniaga, juga mereka apa? Memperlombakan syair mereka. Jadi bahasa Arab yang tadinya bahasa yang tidak begitu apa? Pesat berkembang, melalui ini disatukan oleh iman dan Al-Quran menjadi bahasa yang amat kaya. Sir dari bahasa Arab sendiri ada nggak Ustaz? Keajaiban bahasa Arab. Kalau orang yang memahami bahasa Arab, bahasa Indonesia dengan baik ataupun bahasa Inggris, dia akan menemukan Al-Quran yang Allah turunkan dalam bahasa Arab. Allah pilih bahasa Arab sebagai wasilah. Bukan berarti Allah berbangsa Arab, bukan. Yeah. Tapi Allah pilih bahasa Arab sebagai wasilah. Ternyata begitu kita mau menerjemahkan ke dalam bahasa lain, kita mengalami kesulitan yang luar biasa. Dengan beberapa kata yang singkat, Allah menerangkan makna yang begitu indah dan luas. Sedangkan dalam bahasa kita tidak terdapat padanannya. Sebagai contoh, ketika Allah SWT berfirman Alif Lam Mim, Dzalikal kitab. Dzalikal kitab. Kita banyak mendengarkan terjemahan dari ayat ini, inilah kitab. Inilah kitab. Padahal dzalika menunjuk kepada sesuatu yang jauh. Kita bertanya, Alif Lamnya apa? Alif Lamnya jinsiyah. Dia berkedudukan sebagai khabar dari dzalika, dzalikal kitab. Dan jinsiyah itu menunjukkan apa? Menunjukkan makna apa? Yang sifatnya meluas. Oleh karena itu sering diartikan Alif Lam jinsiyah itu dengan tambahan apa? Tambahan kata kul. Jadi dzalikal kitab, itulah Alkitab ya, dalam arti yang sebenarnya. Itulah seluruh kitab. Jadi dzalikal kitab. Jadi dzalika menunjuk apa? Kepada Al-Quran yang lain dari yang lain. Tidak dapat disamakan dengan kitab yang lain. Dzalikal kitab, itulah Alkitab dalam arti yang sebenarnya, dalam kebenarannya, dalam kepastiannya. La raiba fi, tidak terdapat keraguan. Mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sulit nggak? Sulit. Nanti kalau kita katakan itulah kitab, tidak mencapai makna dan artinya. Kalau saya mengatakan dzalika kitabun, itu sebuah kitab. Tapi kalau saya mengatakan dzalikal kitab, berarti apa? Yang lain bukan kitab, hanya itu yang dapat dikatakan sebagai kitab. Ini sebagai satu contoh. Betul. Jadi bagaimana Allah menunjuk kepada kitabnya, ya, menjelaskan inilah satu-satunya kitab yang tidak dapat dibandingkan dengan kitab yang lain, karena kitab ini datang dari sisi Allah. Tidak terdapat keraguan di dalamnya. Karena apa? Karena bukan datang dari manusia. Di mana ilmunya bercampur dengan dugaan dan keraguan. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memilih Quran turun dalam bahasa Arab. Dan dulu bangsa Arab bukan bangsa yang terkemuka. Sebagaimana Allah memilih Injil diturunkan dalam bahasa Ibrani. Kemudian Allah pilih juga apa? Zabur dalam bahasa juga Ibrani. Semua merupakan pilihan Allah dan ujian bagi kita semua. Tapi bahasa Arab dipilih bukan tanpa sebab, tapi merupakan bahasa yang amat kaya. Walaupun Allah tidak turunkan Al-Quran dalam bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa bangsa yang lain, tapi terjemahannya kan bisa apa? Bisa membantu bangsa-bangsa yang lain untuk memahami Al-Quran. Kemudian setelah mereka memahami terjemahannya, mereka juga akan berupaya untuk mempelajari bahasa Arab langsung, supaya mereka bisa apa? Bisa bersentuhan dengan Al-Quran secara langsung tanpa perantara bahasa yang lain. Tidak ada orang Arab yang nggak ngerti Quran. Banyak orang Arab nggak mengerti Al-Quran, karena banyak orang Arab terbiasa dengan bahasa amiyah, bahasa pasar.
Semenjak kecil menggunakan bahasa apa? Pasar. Waktu membaca Al-Quran, Quran kata-katanya merupakan pilihan, begitu pula susunannya. Belum lagi bentuk isti'arah, bentuk kinayah, bentuk majas, ya, di mana orang-orang Arab sendiri membutuhkan penerangan dan penjelasan. Contohnya, berapa banyak orang asing yang belajar bahasa Indonesia lebih baik daripada orang Indonesianya. Orang Indonesia tidak tahu bahwa ini susunan katanya salah. Iya. Orang asing yang belajar dari nol bahasa Indonesia, belajar grammarnya, ya, dia lebih menguasai daripada orang Indonesia. Iya. Betul tidak? Betul, Ustaz. Nah, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita usia Amin. yang penuh berkah untuk dapat menyampaikan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa Sama-sama. atas penjabarannya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga ikhwan akhwat yang sudah mendengarkan di Bondowoso, Banyuwangi, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Banten, Batam, Singapura, Sukabumi, Palembang, dan Pontianak, juga ikhwan akhwat yang menyimak melalui YouTube Rasil TV. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga dengan wasilah kajian kita pada hari ini kita menjadi semakin paham dengan Al-Quran dan semakin dekat dengan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, saya Salkaf beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.